Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati Ketua KKG Pendidikan Agama Islam beserta jajaran pengurus Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati rekan-rekan guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Cilacap Utara, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ini kita panjatkan karena Allah telah mengijabah doa kita ketika bulan Ramadan tahun lalu, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita juga masih diberikan umur panjang sehingga kita masih bisa menikmati manisnya bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'ahu, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Rahimakumullah. Bulan Ramadan ini merupakan bulan perlombaan, karena setiap kita pasti berlomba-lomba dalam mengumpulkan kebaikan. Karena kita tahu setiap kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini pasti Allah lipat gandakan pahalanya. Kita pasti mengisi hari-hari kita dengan aktivitas yang bernilai ibadah, baik puasa itu sendiri, sholat tarawih, sholat tahajud, kemudian tadarus Al-Quran, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Namun ada kalanya nilai-nilai ibadah tersebut yang telah kita lakukan ternyata dapat dirusak atau bahkan tergerus oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sendiri. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Adi bin Hatim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mala, al-istighalu bi uyubil khalqi, wa qaswatul qulub, wa hubbud dunya, wa qillatul haya, wa tulul amal, wa zulmun la yantahi." Sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal-amal ibadah kita, merusak sholat kita, merusak puasa kita, merusak sedekah kita, merusak zakat kita, dan merusak ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan sampai kita merasa bahwa kita telah cukup banyak mengumpulkan kebaikan. Kita merasa bahwa kita telah mengumpulkan nilai-nilai ibadah, tetapi ternyata tanpa kita sadari, tahu-tahu nilai ibadah tersebut telah rusak oleh perbuatan yang telah kita lakukan sendiri. Lantas, apa saja 6 perkara tersebut? Yang pertama yaitu al-istighalu bi uyubil khalqi. Seseorang yang terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain, sibuk mencari kekurangan dan kesalahan orang lain tanpa melihat kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Bukankah dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beruntunglah orang yang ada pada dirinya kekurangan menyebabkan dia sibuk dengan kekurangannya sehingga ia tidak sempat lagi mencari-cari kekurangan orang lain." Namun sebaliknya, celakalah orang yang membuang waktunya hanya untuk mencari kekurangan orang lain tanpa melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Lantas, apa perkara kedua yang dapat merusak amal ibadah kita? Yaitu wa qaswatul qulub, kerasnya hati.
Kerasnya hati di sini yaitu orang yang keras hatinya, yang tidak mau menerima masukan dan tidak mau menerima kebenaran yang telah disampaikan kepadanya. Orang yang seperti ini adalah orang yang menganggap dirinya adalah paling benar. Biasanya orang ini adalah yang menganggap dirinya pemegang kebenaran sehingga orang lain menjadi salah. Padahal secara tidak sadar dia sedang terjebak dalam kerasnya hati yang menjadikan dirinya sangat angkuh dan sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau diibaratkan tubuh ini adalah kerajaan, maka hati adalah rajanya dan anggota tubuh yang lainnya merupakan pion-pionnya. Jika kaki digunakan hanya untuk berjalan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, tetapi hatilah yang dapat menggerakkan seluruh anggota badan tersebut. Hal ini jelas sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwasanya dalam tubuh manusia ini terdapat segumpal daging yang bila mana ia baik, maka baik pula lah seluruh jasadnya, dan bila mana ia buruk, maka buruk pula lah seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal daging ini adalah hati. Lalu perkara ketiga yang dapat merusak amal ibadah kita yaitu wahubud dunia, terlalu cinta akan dunia. Mencintai dunia bukanlah suatu kesalahan. Silahkan ambil apa yang ada di bumi ini. Silahkan nikmati apa yang telah Allah hamparkan di muka bumi ini. Tetapi ingat, kita jangan sampai terlalu terlena sehingga kita melupakan akhirat. Kita jadikan dunia ini sebagai pijakan, sebagai jalan, sebagai anak tangga untuk menaiki dan menggapai rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu mencintai dunia ini include dengan terlalu mencintai jabatan, mencintai pangkat, mencintai penghormatan, mencintai pengakuan dari manusia-manusia. Karena jika ini sudah overload, jika ini sudah terlalu penuh, maka biasanya orang akan sangat menghalalkan berbagai cara untuk dapat menggapai hal-hal tersebut. Sehingga apa yang kita takutkan, akhirnya dia tidak lagi mengenal mana kawan mana lawan, akhirnya dia menyikut kiri menyikut kanan, menginjak bawahan, menjilat atasan, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hal ini dapat merusak amal ibadah kita. Lantas perkara keempat yaitu wakilatul haya, sedikitnya rasa malu. Sungguh tidak sulit kita melihat saja di lingkungan sekitar kita. Kita melihat di sosial media, orang-orang sudah tidak lagi ada rasa malu untuk menunjukkan penyimpangan-penyimpangan, untuk menunjukkan aib-aibnya, dan untuk mempertontonkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada dirinya. Ini yang dapat merusak amal-amal ibadah kita. Lantas, apa perkara kelima yang dapat merusak amal ibadah kita? Yaitu watulul amal, orang yang terlalu panjang angan-angannya. Silahkan gantung cita-citamu setinggi bintang di langit, tetapi ingat, kaki haruslah tetap berpijak di atas bumi. Silahkan kamu memiliki cita-cita, tetapi kita jangan hidup di atas angan-angan. Karena kalau kita hidup di atas angan-angan, maka kita hanya berpondasi dengan kata-kata seandainya, jikalau, andai saja, kalau saja, dan sebagainya. Sehingga secara tidak langsung ini dapat menjerumuskan kita kepada kekufuran. Perkara terakhir yang dapat merusak amal ibadah kita yaitu wazulmun la yantahi, yaitu kezoliman yang kita tidak dapat hentikan. Zolim di sini berasal dari kata zolama yang artinya kegelapan. Padahal setiap kita, setiap insan itu dilahirkan dengan suci, bersih. Yang membuat diri kita hitam, yang membuat diri kita kotor dan hina adalah disebabkan dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri, dengan ucapan kita sendiri, dengan hati kita sendiri, dan dengan pikiran kita sendiri. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama untuk menjaga diri kita supaya terhindar dari 6 perkara tersebut. Hadirin rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.